Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang paling sempurna karena manusia dibekali dengan akal. Dengan akal, manusia dapat memanfaatkan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas terkait dengan hakikat manusia dalam ilmu pendidikan. Bagaimanakah? Kita ikuti kegiatan perkuliahan pada malam hari ini bersama saya, Asmaul Husna, dosen IAIA Piaud Al-Ghazini, Udulan Sidoarjo. Manusia dilihat dari sudut pandang filsafat fenomenologi. Manusia merupakan makhluk yang merdeka, di mana manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri dan berperilaku sesuai dengan kemampuannya. Dia juga dapat mengemukakan pendapat, kemauan, dan keinginannya tanpa paksaan. Ia juga mempunyai kebebasan dalam mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Untuk itu, pendidik perlu menyiapkan situasi dan lingkungan tertentu di mana anak dapat mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan kemauan dan keinginan serta dengan perasaan yang jelas. Maka sebagai seorang pendidik harus mampu mengarahkan ke arah kepribadian yang utuh. Artinya, siswa merdeka dalam pilihannya, namun kemerdekaan atau kebebasan dia dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Misalnya, waktu di dalam kelas, dia mempunyai kebebasan atau mempunyai kemerdekaan, namun terbatas dengan aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Kalau di kampus berarti terkait dengan aturan di kampus atau terikat dengan aturan di kampus. Kalau dalam masyarakat atau negara berarti terkait dan terikat dengan aturan yang ada di dalam negara. Artinya kemerdekaan itu tetap ada batasnya, bukan kemerdekaan secara mutlak. Setiap kebebasan dan kemerdekaan itu mempunyai batasan dan konsekuensi masing-masing. Kemerdekaan juga ada batasnya, yaitu kodrat yang ditentukan oleh Tuhan. Artinya, setiap manusia itu punya kodrati, apakah itu laki-laki ataukah perempuan. Sifat manusia secara kodrati tidak bisa memilih. Yang ketiga, manusia membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan kontak dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sejak kelahirannya, anak membutuhkan bantuan dari ibunya. Kemudian, ibunya berkolaborasi dengan ayahnya untuk membesarkan anaknya. Ia membutuhkan pertolongan orang lain dalam perkembangan untuk tumbuh kembang, baik secara fisik, mental, rohani maupun jasmani. Manusia itu berbeda dengan hewan. Dalam perkembangan manusia itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Hewan hanya bertugas berkembang dan mempertahankan hidup. Sedangkan manusia bukan hanya bertugas untuk perkembangan secara fisik, tapi juga perkembangan kualitas hidupnya, baik yang terkait dengan fisik, rohani, dan psikologis, untuk mencapai kehidupannya yang lebih sejahtera. Ini yang dinamakan meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik, baik terkait dengan psikis, psikologis, rohani. Maka dalam meningkatkan kehidupan yang lebih baik dibutuhkan ilmu. Ilmu tidak akan dapat diperoleh tanpa melalui kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Sekarang manusia dilihat dari sudut pandang filsafat eksistensialis. Manusia pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk menyadari diri sendiri. Artinya, ia dapat membedakan dirinya dengan lingkungan sekitar, antara aku dan bukan aku. Manusia juga mempunyai kemampuan untuk menjaga jarak dengan lingkungannya, baik secara pribadi
Setiap manusia mempunyai kemampuan menerobos ruang dan waktu. Manusia tidak terikat dengan tempat dan ruang pada saat ini, namun manusia dapat menerobos ke masa depan dan masa lalu. Nah, inilah yang disebut dengan kemampuan bereksistensi. Dia bisa memprediksi bagaimana ke depan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun. Dan dia juga bisa belajar dari masa lalu melalui sejarah. Apa yang terjadi? Selain itu, manusia juga mempunyai kemampuan menilai baik dan buruk. Manusia dikatakan mempunyai kata hati yang tajam. Ia mampu mengambil keputusan tentang yang baik dan buruk. Yang berikutnya adalah ketajaman mata hati. Nah, dalam menilai baik dan buruk juga diperlukan hati. Dan hati ini harus diolah dan dilatih sedemikian rupa. Dengan kata lain, kata hati yang tajam itu bisa disebut juga dengan moral. Atau orang yang mempunyai ketajaman hati itu bisa disebut dengan orang yang bermoral. Berikutnya, manusia mempunyai kemampuan bertanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri, pada orang lain, ataupun kepada Tuhan. Manusia juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Hakikat manusia dari segi antropologis. Mula-mulanya orang percaya bahwa manusia adalah produk dari evolusi dari beberapa tahun yang lalu. Nah, ini dikemukakan oleh Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species. Pandangan ini juga mengatakan bahwa kebudayaan manusia dari tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang paling kompleks atau modern. Tidak lain adalah kebudayaan Eropa Barat. Nah, dari konsep Barat ini, maka muncul konsep yang dinamakan manusia primitif dan manusia modern. Nah, kemudian manusia atau dunia begitu terpukau ketika ditemukannya Borobudur yang sudah dibangun 1000 tahun yang lalu. Bagaimana cara membangunnya? Sedangkan manusia yang menganggap dirinya modern, mereka nggak bisa menyaingi untuk membuat bahkan membangun sebuah candi. Sedangkan orang primitif itu sangat relatif. Karena manusia yang disebut primitif itu belum tentu mereka merasakan bahwa dirinya primitif. Bahkan sebaliknya. Kenapa bisa begitu? Karena ada bukti-bukti yang menegaskan bahwa mana yang modern, Eropa Barat dengan budayanya, mereka mempunyai keunikan dalam menciptakan budayanya sendiri. Pada gilirannya, budaya yang mereka ciptakan akan memberikan dampak bagi manusia dan konsep tentang manusia dan kebudayaan manusia. Ini sangat penting kita pelajari. Kenapa? Karena manusia baru dikatakan bermakna jika dia dapat menampilkan kemampuannya dalam mewariskan nilai-nilai budaya pada generasi penerus, sekaligus mampu merekam apa yang pernah diperolehnya dari generasi sebelumnya. Hakikat manusia dan segi sosiologis. Masyarakat itu menentukan individu. Manusia itu ada untuk masyarakat dan masyarakatlah yang menentukan segalanya. Justru mengatakan bahwa individual liberty itu adalah bahaya. Karena tak seorang pun dapat menyampaikan pendapat lain dari pendapat dari golongan tertinggi dari golongan individu liberty tersebut, yaitu golongan intelektual scientific group. Manusia hanya satu bagian dari masyarakat. Ia hidup dalam masyarakat, tetapi ia tidak dapat mengarahkan masyarakat sesuai keinginannya.
Yang kedua, dalam pendidikan manusia diibaratkan benda kosong dan tugas masyarakat untuk mengisinya dengan norma dan nilai agama agar lebih terarah. Sangat berbeda dengan keadaan di Indonesia. Di Indonesia, ingin membentuk manusia Indonesia seutuhnya, tidak hanya menerima nilai, tapi juga menciptakan nilai baru dan disebarkan kepada masyarakat. Di Indonesia juga partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diharapkan. Manusia sebagai makhluk pribadi tidak dapat hidup wajar kecuali dengan bersama-sama untuk menjadi pribadi yang utuh, mantap, dan serasi dengan pribadi, alam, dan Tuhan.